Memang yang dimaksud Al-Quran dengan definisi menuhankan itu apa? Ajukan permintaan naik, kita ngobrol. Yuk, silakan. Banyak sekali akun palsu, banyak sekali. Yang penting kalau kalian tiba-tiba mendapat pesan dari Edis TV, tahu-tahu dia inbox duluan begitu, ya kan? Seperti mau menyuruh Anda mengapain gitu. Itu pasti akun palsu. Saya pastikan akun palsu ya. Saya pastikan. Saya nggak pernah nginbox orang duluan ya. Oke, kita kasih naik ada Lisa Nesan. Ya, selamat malam Lisa. Halo Lisa. Bisu lagi. Baik ya, kita turunkan ya. Kalian sudah tidak lagi kekurangan bukti, tidak lagi kalian kekurangan fakta-fakta tentang apa yang saya katakan. Ketika Islam masuk ke sini, mereka tidak punya lagi sepatah kata pun untuk membantah apa yang saya ucapkan. Kecuali ngamuk, kejang, surup. Nah itu. Ya, ngamuk, kejang, surup. Oh, lagi sunah Rasul, pantes. Lagi melakukan sunah Rasul. Oke, sedang melakukan sunah Rasul ternyata. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Dit Adit, oke. Dit Adit. Siap Bang Edi. Selamat malam Dit Adit. Selamat malam Bang. Ya, silakan Dit Adit, nyalakan kamera Anda. Mulai bisa dinaikkan Bang. Karena banyak orang Kristen mengganggu acara ini. Sudah saya bilang kalau kamu Kristen jangan ngajukan permintaan naik. Nanti yang Muslim ketimpa. Mereka naik ngantri lama karena nunggu yang Kristen juga pada mau naik. Gitu. Ya, gimana Dit Adit? Apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim ya Bang ya? Ini Bang. Muslim. Ya silakan Bang. Apa yang Muslim mau utarakan? sejati. Muslim Kita mau sejati dari generasi ke generasi dan latah diikuti oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini. Kami di situ siapa Bang? Bisa bermakna seperti ini Bang Edis ya. Kami dalam Al-Quran itu bisa bermakna menunjukkan kami antara Tuhan dengan malaikat, karena memang Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Oke. Kalau yang menciptakan siapa Bang? Tuhan yang menciptakan. Tuhan. Pernah nggak Allah mengatakan dirinya kami ciptakan? Banyak Bang, banyak sekali. Oke, jadi kami itu siapa di situ?
itu menunjukkan kepada dirinya, hanya menunjukkan kesopanan, Bang. Dalam Al-Quran itu bahasanya sopan. Ini bertentangan dengan statement Anda bahwa Allah itu Tuhan Anda. Memang kalau dalam KBBI kami itu banyak. Iya. Jadi janganlah lagi mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu satu. Tuhannya orang Islam itu ada Allah dan Muhammad. Dua itu. Mereka selalu bersama-sama. Kami. Itu selalu begitu terus, Bang. Apa salah? Nah, ini yang sering saya dengar dari live-nya Pak Edis, bahwa kami umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, itu salah besar, Bang. Baik, gini Bang. Memang yang dimaksud Al-Quran dengan definisi menuhankan itu apa? Menuhankan itu adalah menyembah, mengesahkan, sesembahan, sembah Tuhan kami. Saya catat dulu Bang ya, tapi jangan ditarik lagi pernyataan Anda ya. Siap. Baik, menuhankan adalah mengesahkan. Sebentar, saya tulis ya. Ya. Baik. Jadi orang Islam tuh nggak tahu menuhankan itu apa. Baik. Itulah sebabnya sampai hari ini mereka nggak sadar bahwa Muhammad itu Tuhannya. Baik, saya tampilkan. Oke. Menurut Anda, menuhankan adalah mengesahkan, betul? Ya, betul? Betul. Oke. Coba Abang buka dulu Quran surat 45 ayat yang ke-23. Surah keberapa, Bang? Surah apa, Bang? Surah ke-45 Surah 45 ayat 23. Ingat ya, menuhankan itu artinya mengesahkan. Pantasan orang Islam ini nggak sadar. Ya. Oke, coba baca Bang. Apa bunyi surat itu? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke. Jadi di situ ada kata-kata orang yang mempertuhan hawa nafsunya, betul? Betul. Oke, jadi mempertuhan apa? Pengertian mempertuhan? Mempertuhan itu mengesahkan Tuhan. Mengesahkan. Oke, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang mengesahkan hawa nafsu gitu. Iya, orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Tadi katanya mengesahkan. Bedakan, Bang Edis. Enggak apa-apa, boleh dibalik lagi kameranya. Saya balik, bentar. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa orang Islam nggak sadar-sadar? Ya karena ini, mereka tidak tahu definisi mempertuhan. Gini, sebentar Bang, tenang dulu, tenang. Tadi kan Anda sudah bicara. Menurut Al-Quran, apa itu menuhankan atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya? Anda katakan tadi, mengesahkan, betul? Oke, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Pernahkah kamu melihat, mendapati sekelompok orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Menurut Anda, mempertuhan adalah mengesahkan, betul? Ya. Berarti orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang mengesahkan hawa nafsu. Oke, kita baca tafsirannya, Bang ya. Kita baca tafsirannya ya. Salah nggak definisi Anda jadinya kalau seperti itu definisi mempertuhan? Tidak salah. Yang dimaksud, Bang, yang dimaksud mengesahkan hawa nafsu berarti. Hawa nafsu engkau esa. Itu mempertuhan hawa nafsu seperti itu. Begini langsung, Bang. Coba bacakan tafsirnya. Silakan bacakan tafsirnya. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada petunjuk Allah. Nah, berarti mempertuhan itu artinya
menaklukkan dirinya terhadap sesuatu itu, memperbudak dirinya terhadap sesuatu itu, betul? Betul. Iya, itulah definisi mempertuhan, bukan mengesahkan. Gimana? Itu Bang, menuhankan itu bisa mengesahkan, bisa dia dijadikan sesembahan, bisa dia Nggak usah banyak-banyak. Coba menurut ayat itu apa definisi menuhankan? Pokoknya begini, ayat ini menunjukkan tentang orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan petunjuk Tuhan. Oke, artinya menuhankan hawa nafsu adalah orang-orang yang mengikuti, menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Iya, itulah definisi menuhankan. Gimana sih? Misalkan, jadi bisa saja karena begini Bang, dalam Orang Islam ini nggak tahu menuhankan. Oke, jadi gini, sebentar Bang, saya turuti. seperti ini Bang. Oke, baik, sebentar Bang, sebentar. Saya dulu. Silakan. Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siaplah ia menjadi seorang budak. Oke, baik. Artinya bisa saja dia karena mencintai sesuatu itu dia jadi mempertuhannya, betul? Betul. Akhirnya dia Kutanya jadi sama budak. Abang, kutanya sama Abang. Siapa, betul tidak Anda harus lebih mencintai Muhammad lebih daripada istri, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada nyawamu sendiri, betul tidak? Betul. Betul. Berarti Anda harus melakukan kecintaan yang berlebih nggak kepada Muhammad? Betul. Betul. Barusan tadi Anda bilang apa? Hadis yang barusan Anda kutip tadi apa? Iya. Makanya. Coba hadisnya tadi apa? Hadisnya tadi apa? Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Artinya, Barang siapa yang mencintai sesuatu maka siap-siaplah ia menjadi budak. iya, Menjadi berarti apa? Anda itu budaknya Muhammad. Saya sudah dikatakan seperti itu Bang. Iya, makanya saya bilang orang Islam itu adalah orang yang diperbudak oleh Muhammad. Gimana sih? Bang, karena dalam keimanan kami tidaklah seseorang akan sampai kepada Allah tanpa melalui perantara Muhammad. Betul, saya setuju. Makanya saya bilang kalian itu menuhankan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Masalahnya kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Tadi kan kita sudah sepakat, mempertuhan adalah suatu, dengar dulu Bang, biar kita ini topik penting nih. Mempertuhan adalah suatu perbuatan membuat diri Anda itu dalam keadaan takluk dan menyerahkan diri kepada sesuatu itu. Sehingga Anda tidak punya lagi kekuatan, Anda tidak punya lagi daya upaya selain daripada takluk kepadanya. Contoh, hawa nafsu Anda. Ketika hawa nafsu Anda memerintahkan, "Hei, ambil itu duit, ambil itu." Anda turuti. "Hei, ayo berjudi." Anda turuti. Jadi ketika Anda menaklukkan diri kepada hawa nafsu Anda itu mempertuhan hawa nafsu itu. Nah, sebagai seorang muslim, Anda itu harus menaklukkan diri kepada Allah. Nggak boleh kepada hawa nafsu. Bagaimana cara kalian menaklukkan diri kepada Allah? Caranya dengan menaklukkan diri kepada anaknya Aminah. Konsep Islam tuh itu konsep Islam. Kalian harus mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Ya, bukan mempertuhan lagi katanya kan? KPPI, dalam KPPI Pak Edis, dalam KPPI tolong dibedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bang, saya tanya dulu ya. Waktu Al-Quran ditulis, Abang jangan kesana Bang, jangan begini. Tahan dulu rokok Abang itu, tahan. Itu Anda itu udah termasuk mempertuhan setan karena Anda mengikuti hawa nafsu. Rokok itu menurut ajaran agama Islam itu kencing setan. Tempat hukum Bang.
Baik, sebentar dulu, sebentar. Bang, Oke. di dalam fakta sejarah, kamus KBBI udah ada belum ketika Al-Quran itu dituliskan? Belum ada. Belum ada. Jadi kita harus merujuk pengertian yang sebenarnya, bukan merujuk kepada KBBI, tapi merujuk kepada pengertian yang ada di dalam Quran itu sendiri. Ya tinggal begini bang, Coba saya tanya dulu sama Bang, kata Tuhan di dalam Al-Quran yang barusan kita baca tadi apa? Dengarkan saya dulu berbicara bang. Dalam kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus mengikuti KBBI. Harus mampu kita membedakan antara Tuhan dengan Tuhan bang. Oke, di mana ada kata Tuhan, di mana ada kata Tuhan di dalam Al-Quran? Saya Bang Edis, jangan tanyanya jangan seperti itu. Mestinya Bang Edis Bang, Anda kan sedang mau mendefinisikan kata Tuhan dengan kata Tuhan. Kenapa kita capek mendefinisikan sebuah kata yang gak ada di Quran? Orang kita lagi bahas Quran, gimana Anda ini? Nah iya, kan gak ada juga di dalam Quran bahwa umat Islam itu mentuhankan Muhammad. Iya, makanya saya bilang, menurut bahasa Al-Quran, coba cek bahasa aslinya. Kata Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? Robbi, Tuhan Bukan kami. Robbi yang di ayat tadi. Di ayat tadi itu bukan Robbi, tapi ilah. Nah, bisa ilah. Oke, coba baca ayat tadi. Baca bahasa Arabnya coba. Al-Jadsiyah nomor 45 tadi, 23. Bentar. Kita mengedukasi terus ya bahwa orang Islam tuh mempertuhan Muhammad, tapi orang Islam tuh nggak tahu. Karena orang Islam tuh nggak tahu esensi mempertuhan, mereka nggak tahu. Karena mempertuhan di dalam kepala orang Islam itu adalah menganggap dia itu esa. Habis itu Anda mau maling, mau mencuri terserah. Yang penting anggaplah dia esa. Karena goal dari mempertuhan hanyalah menganggap dia esa, itu aja. Ini saya baca bang. Silakan. Apa ra'aita minan naqad ilah hawahu wa Allahu ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ini ayat berapanya sih? Ayat 23-nya itu. Oh iya ini ayatnya. Oke, kata Tuhan di situ. Wisyawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Oke. Kata Tuhan di situ dicek bahasa Arabnya adalah ilah. Setuju? Betul. Oke, jadi ada orang yang ilahnya itu bukan Allah, tapi ilahnya itu adalah hawa nafsunya, betul? Bang ini udah dibilang jangan keluar dari kamera. Bang kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan diskusi sama saya. Terus bang. Oke, siapa ilahnya orang itu? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Apa pengertian ilah kalau begitu? Menuhankan. Pengertian ilah adalah sesuatu yang menguasai, sesuatu yang mengendalikan, sesuatu yang dijadikan oleh seseorang sebagai satu otoritas. Setuju? Betul. Nah, sekarang Saya jawab. sebentar, berarti ilah itu bisa apa saja nggak? Bisa duit, bisa orang, bisa hawa nafsu, bisa Allah. Tergantung siapa yang mau Anda jadikan sebagai otoritas, betul? Betul. Nah sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, Anda harus jadikan nggak Muhammad itu sebagai otoritas? Dia itu sebagai tuan. Bang jangan bagi muter-muter kami. dulu bang. Anda harus jadikan nggak Muhammad sebagai otoritas di dalam hidupmu? Nomor 2 bang. Harus Anda jadikan otoritas nggak? Iya, tapi nomor 2. Iya, makanya wajib seorang muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Ini gimana sih kalian ini? Bang, saya jawab bang Aduh, ya. berat.
Coba bagaimana Anda bisa muslim tetapi di detik yang sama Anda tidak menjadikan Muhammad sebagai penguasa, pengendali hidupmu? Contoh, kalau Anda mau masuk kamar mandi, siapa yang harus Anda jadikan pengatur, pengendali kamu, cara masuk kamar mandi? Kan Muhammad. Masuk kaki kiri, betul. Keluar kaki kanan, betul. Cara makan harus pakai tangan kanan, cara minum pakai tangan kanan, betul. Jadi sebenarnya hidup seorang muslim itu sedang dikendalikan oleh Muhammad, tapi kalian nggak sadar gitu loh. Kenapa kemudian kami mengikuti Muhammad, Bang? Karena ada bani Rabbi wa ahsana ta'dili, kata Nabi Muhammad. Adabku menjadi baik karena Allah langsung yang membimbing adabku, kata Nabi Muhammad. Makanya perintah untuk menjadikan Muhammad sebagai ilah, perintah untuk menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Kalau saya bilang Tuhan, nanti kalian langsung pusing kepala kalian, karena kata Tuhan tuh nggak ada dalam Quran. Kata Tuhan nggak ada dalam Quran, itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Nah, makanya kita pakai bahasa aslinya, ilah. Berarti perintah untuk membuat Muhammad menjadi ilah kalian itu adalah perintah dari Allah itu sendiri, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang ilah kalian itu Allah dan Muhammad. Nah, sekarang saya jawab yang bahasa Arab ya, yang bahasa ilah. Oke, Bang. Inilah keistimewaannya dalam Al-Quran, Bang. Lafaz Allah, kita cari satu persatu ayatnya ya. Ditulis lengkap, Bang. Alif, lam, lam, ha. Lafaznya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lengkap kan tulisannya? Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Bang, Allah itu nama atau bukan? Ini bahasa Arab ilah dulu, Bang. Kita bahas bahasa Arab Allah. Yang mau Anda bahas Allah atau ilah? Nanti ketemu dengan ilah itu, Bang. Nanti ketemu dengan ilah itu. Oke, Nah, tadi sekarang intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah dalam agama Islam ya? Betul. Betul. Nih teman-teman ya, sudah diakui ya teman-teman ya. Oke, coba Bang sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Tidak lah, sebenarnya. Nah, kan nggak mau kan? Ini makanya saya bilang munafik. Coba, aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Kan susah kan? Bang, tadi abang sudah akui bahwa Muhammad adalah ilah, betul? Tapi jangan maknai KBBI Muhammad adalah Tuhan. Nggak usah KBBI-an. KBBI belum ada waktu Al-Quran ada. Setuju? Setuju. Lah? Oke, baik. Setuju. Baik, coba Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah? Mengaku. Mengaku. Coba aku mengaku. Aku mengaku. Nah, kenapa Anda takut buat pengakuan? Coba, setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya. Coba, yuk. Karena begini, Bang. Jangan karena begini dulu, buat pengakuan dulu, ayo. Setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya, yuk. Oke. Ayo buat pengakuan. Setelah berdebat dengan Edis TV. Jangan begitu dulu. Oh, jangan begitu, gimana? Anda sudah mengakui kok, bagaimana? Gimana? Bang, makanya ketika saya bilang bahwa Muhammad itu ilahnya orang Islam, Tuhannya orang Islam, jangan keburu-buru membantah. Itu keluar dari mulut seorang yang mempelajari agama Islam 13 tahun. Sebenarnya begini, Muhammad itu karena dialah maja al-Islam ma'a Muhammadin. Agama Islam itu datang bersama Nabi Muhammad. Makanya kenapa kami tak tunduk kepada Muhammad? Karena Muhammad
menundukkan diri kepada Muhammad, berarti Beda-beda konteks, Bang. beda. Inilah saya bilang standar ganda. Bang, sebenarnya Bang, konsep Kristen itulah yang kalian ambil. Jadi begini Bang, konsep Kristen tuh begini. Bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Caranya gimana? Menaklukkan, menundukkan diri kepada Dia. Caranya harus menundukkan diri kepada perkataannya. Karena Bapa di surga itu dikenal melalui firman-Nya. Hanya firman-Nya yang sampai ke kita Bang, sampai ke telinga kita. Tuhan yang sampai kepada telinga kita itu adalah firman-Nya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu manusia. Itulah firman-Nya itu. Ucapan Tuhan itu, ketika kita menaklukkan diri kepada ucapan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam agama Kristen, sang firman itu, firman atau dafar itu menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Makanya kami mempertuhan Yesus. Jadi bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Harus dengan cara mempertuhan Yesus. Kalian sebenarnya melakukan hal yang sama. Bagaimana cara mempertuhan Allah? Mempertuhan Muhammad. Betul apa yang Abang sampaikan, yang Abang Bang Edi sampaikan. Cuma perbedaannya adalah pada konsep keyakinan. Kalau kami tidak menyembah kepada Muhammad. Oke, menyembah itu apa? Apa yang dimaksud dengan menyembah dulu? Ya, menyembah itu kurang lebih beribadah lah, katakanlah. Apa beribadah itu? Bang, orang umat Kristiani. Nah, kan kalian tidak tahu masalahnya. Coba apa kata dasar ibadah? Kata beribadah itu kan sudah ada kata tambahan. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Kata bertani, bermalam. Ber itu kan ciri-ciri bahasa Indonesia. Tapi kata ibadah itu bukan bahasa Indonesia. Kata ibadah itu adalah kata yang kita adopsi dari bahasa Arab. Tapi sebenarnya kata ibadah itu kalau kita tarik lagi, itu kata yang diadopsi juga oleh orang Arab dari bahasa Ibrani, dari kata avoda. Avoda jadi bahasa Arab ibadah. Kata dasarnya adalah abdu. ABD bahasa Arabnya. A B ba da dal. Artinya apa? Pengabdian, penghambaan diri. Itu maksudnya ibadah. Penghambaan diri. Nah, apa penghambaan diri itu? Penghambaan diri adalah suatu perbuatan bagaimana Anda itu melakukan apa yang Dia mau. Memperbudak diri, membuat diri kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu maksudnya ibadah itu. Betul. Nah, hanya saja Anda sebentar Bang, sebentar. Anda sebagai Muslim, Anda itu wajib berbuat kayak begitu kepada Allah dan Muhammad. Betul. Iya, makanya saya bilang orang Islam beribadah kepada Muhammad. Perbedaannya ada pada konsep keyakinan, Bang. Kalau Bang Edis meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah, ya firman Allah yang menjadi manusia, atau dialah Allah yang menjadi manusia. Kalau kami beda. Baik. Dia adalah utusan. Baik. Saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran Anda. Anda percaya nggak bahwa Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya? Yang saya ketahui bahwasanya Isa itu adalah nabi. Ya, tapi dia bukan hanya sekedar nabi di dalam Al-Quran. Coba abang buka Quran surat Ali Imran. Tidak apa-apa. Ayat. Bentar, sebentar ya. Quran surat Ali Imran ayat yang ke Bentar ya, saya cari dulu ayatnya ini. Saya tidak siapkan ini tadi.
Isa itu Iya. adalah ruhnya dan kalimatnya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke surat keberapa itu teman-teman? Saya jadi sampai lupa. Ini. Yang saya tahu Nabi Isa itu memang firman. Oke, Itu firman Allah. firman. Lalu kenapa Anda tadi mengatakan bukan itu? Beda. Tadi kan Anda katakan bedanya di iman. Sementara dalam Al-Quran jelas bahwa Isa itu adalah kalimatullah, betul? Ya, kami tidak menyembah, Pak. Tidak menyembah Nabi Isa. Nabi Isa. Balik-balik lagi menyembah. Menyembah itu apa sih? Sudah Apa? tadi. Menjadikan mengabdi, betul? Ya. Mengikuti apa yang diperintahkan, betul? Betul. Oke. Baik, adakah dikatakan bahwa Muhammad itu kalimatullah? Ada. Di mana Muhammad kalimatullah? Saya tidak Ngarang tahu pasti. bebas lagi Anda kan? Coba, Saya tidak Anda tahu. harus sebentar, Ya, Bang. silakan dulu, Bang. Gini, bagaimana cara Anda mengikuti Allah? Dengan cara mengikuti kalimatnya, benar nggak? Betul. Bagaimana seseorang Muslim bisa mengabdikan, menghambakan dirinya kepada Allah dengan cara mematuhi perkataan Allah, firman atau kalimat Allah, betul? Betul. Siapa kalimat Allah? Kalimatullah itu kami mengikuti firman, Bang, Al-Qur'an. Iya, siapa kalimat Allah menurut Al-Quran? Isa, Bang, Isa. Nggak ada Muhammad itu kalimatullah, Bang. Yang ada Muhammad itu mengada-adakan apa yang tidak dikatakan. Bahkan menurut Al-Quran Muhammad itu sebagai sosok yang berdosa. Benar, Isa kalimatullah, benar. Benar. Lalu wajib nggak kalian patuh kepada Isa kalau begitu? Wajib. Sebagaimana kalian patuh kepada firman Allah, wajib tidak? Kenapa? Kalian sesungguhnya harus memperlakukan Isa karena Isa itu adalah kalimatnya, firmannya, betul? Iya, Nabi. Nah, betul. Nabi Nah, kami. adakah kalian Muhammad dikatakan dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu firmannya? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Muhammad dikatakan dia berdosa, betul? Muhammad berdosa nggak, Bang, menurut Al-Quran? Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dimaksum, yang tidak dikenai Bukan itu dosa. pertanyaan saya. Muhammad menurut Al-Quran berdosa nggak? Tidak ada saya temukan ayatnya. Nggak ada. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dimaksum, nabi yang tidak bisa dikenai dosa. Baik, coba abang buka Quran surat Az-Zumar Tar. Ayat Az-Zumar sebentar. Az-Zumar. Bentar ya. Tidak saya bukukan. Jadinya saya ini kalau masalah ayat ini saya nggak hafal, ada di mana-mana dia, teman-teman ya. Bang Edis pun sama Alkitabnya pun juga tidak tahu, tidak hafal. Iya, saya itu tidak ngerti posisinya ada di mana, Bang. Oh, Posisinya ada di mana, tapi kalau bunyi ayatnya saya tahu. ini Bang Edis mulai tadi nyerang saya ya. Nanti saya bisa balik tanya enggak? Bisa, Bang. Di Quran surat Oke. berapa itu, teman-teman? Nah, teman-teman juga tidak tahu. Pokoknya Bang, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dimaksum, yang tidak Bang, bisa saya dikenai itu sudah dosa. sering bahas itu, Bang. Masalahnya itu tema sudah basi juga, sudah saya tinggalin. Ya sudahlah, pindah tema lah. Sebentar, kita cari dulu. Quran surat berapa sih? Yang Allah 53 katanya ini ada bimbingan 53.
Bukan Al-Zumar 53. Coba itu ada di dalam Quran surat, aduh saya ini tidak menyimpan kalau yang kayak begini-begini nih teman-teman. Coba Quran surat berapa teman-teman di kolom komentar dulu. Teman-teman juga banyak nggak tahu juga. Sabar ya, saya cari.